Aksi demonstrasi di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025 berlangsung tegang setelah massa yang terdiri dari warga dan pengemudi ojol melakukan pelemparan ke arah petugas. Massa mencoba mendekat sambil melempar botol air mineral hingga benda keras seperti kayu ke arah petugas yang berjaga. Massa juga sempat memprovokasi dengan kata-kata yang memancing reaksi aparat. Puluhan personel Brimob kemudian membentuk barikade lengkap dengan tameng untuk menahan tekanan massa yang terus merangsek. Ketegangan sempat mereda setelah sejumlah personel TNI AL turun tangan untuk menenangkan situasi. Mereka masuk ke dalam Makobrimob dan mencoba berdialog dengan massa agar menghentikan pelemparan. Meski sempat kembali terjadi aksi lempar, situasi berangsur terkendali. Aksi ini sendiri merupakan lanjutan dari unjuk rasa sehari sebelumnya di gedung DPR yang menyisakan duka mendalam akibat meninggalnya seorang pengemudi ojol, Afan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akibat dari insiden mobil Brimob menabrak seorang ojol hingga tewas, puluhan bahkan ratusan ojol mendatangi markas Brimob di Kuitang, guys. Langsung dipuktung guys sama ojol-ojol guys. Ada taki tergoli kericuan di markas Brimob guys. Akan melakukan itu doh. Sampai ada CTO loh. Buat teman-teman semua, stay safe ya guys. Ini kan satu Indonesia jadi nggak bisa tidur ya gara-gara ini ya. Satu Indonesia emosi ya. Gue gemes loh, gue sampai nggak bisa tidur loh. Jam berapa ini? Jam 1.22. Lu bayangin, lu kira yang lu lindas apa? Kikil sapi, hah? Masih aja jalan lu, anjing. Mobil yang dibeli pakai duit rakyat malah dipakai buat nabrak rakyat. Dulu rakyat cuma ditindas, sekarang malah dilindas. Bapak itu dibayar untuk sebuah keamanan. Tapi kenapa bapak selalu pakai cara yang gak aman? Tapi mau kemana sih? Buru-buru banget nyetir mobil. Mau nyusulin pemerintah lain? Mau joget bareng? Untuk Afan Kurniawan turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku mau tidur, cuman malam ini aku masih kepikiran. Itu supir GTA San Andreas tuh kenapa dalam kondisi keramaian seperti itu laju mobilnya kencang betul? Abis nabrak orang, ya, ini orang yang ditabrak sama dia nih, bukan biawak, orang, manusia. Abis nabrak manusia, kenapa nggak mundur? Kenapa masih aja kau ngelaju gitu? Kelindes manusia gara-gara kau. Kenapa nggak mundur? Karena dia gigi mundur. Gara-gara ini doang aku susah aku tidur gara-gara mikirin, emang sudah gila-gila orang. Aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Boleh protes tapi dilindas. Boleh unjuk rasa tapi anggotanya pada WFH. Boleh nggak bisa matematika. Boleh ngomongin orang tolol sedunia. Boleh joget-joget di atas penderitaan masyarakat. Padahal masyarakat lagi susah. Boleh manas-manasin pakai apa itu dia bilang sound horek gitu-gitu. Tapi dia tuh nggak boleh pasang bendera One Piece. Padahal dia belum tentu nonton One Piece. Dia juga nggak boleh main Roblox, katanya nggak bagus. Sama ini juga nggak boleh ngajak debat karena nanti didatengin rumahnya. Tebak itu siapa? Siapa tuh? Itu orang-orang paling nggak berguna. Baru dikirimin sama followerku di Igoy dan baru lihat videonya. Dari tadi aku live juga banyak banget yang komen, mau udah lihat belum? Hanya aku lihat cuma satu kata, biadab. Udah cukup kalian sengsarakan kami sebagai rakyat Indonesia. Udah cukup kalian nikmati pajak kami, penderitaan kami untuk mengisi perut dan menutupi gengsi kalian. Udah cukup segala suatu hal kesusahan yang kalian lemparkan sama kami sebagai masyarakat Indonesia. Udah cukup segala suatu hal yang buruk terjadi sama masyarakat Indonesia. Nggak pantas, nggak layak. Kalian yang digaji dari uang pajak, uang kami. Kalian hidup enak, nikmat, tidur nyenyak. Kami menderita. Turut duka cita untuk Afan Kurniawan yang telah meninggal dilindas oleh polisi. Ini udah keterlaluan banget, cuy. Dari kejadian ini udah terbukti kalau demokrasi di Indonesia sudah semakin hancur, yang dimana ingin membubarkan aspirasi masyarakat malah melindas masyarakat sampai meninggal. At this point mereka minta maaf pun juga udah percuma, cuy, karena mereka nggak bisa balikin nyawa Afan Kurniawan. Mau minta maaf, klarifikasi ke podcast sana sini pun juga udah percuma banget, Dan gue pun jujur pesimis banget kalau pelaku
pelakunya sampai ditangkap, di penjara, dan diadili seadil-adilnya. Gue pesimis banget beneran dah. Dan sebenarnya tangkap pelakunya pun gampang banget, karena udah ada nomor plat polisi di mobilnya, udah ketahuan siapa yang bawa, jam berapa dibawa, dan siapa aja di mobil itu. Tapi gue yakin mereka bakal ngulur-ngulur waktu untuk mendapatkan orang yang bisa ditumbalin. Feeling gue sih kayak begitu. Gue nggak ngerti sih. Gue aja kalau jalan ngelindes tikus itu berhenti terus ngeliat gitu, keluar terus ngeliat tikus apa-apa. Kalau kucing, ini kucing ya, hukumnya wajib kita obatin, bawa ke dokter hewan. Kalau kelindes bukan tambah dilindes. Masa ini orang kelindes dilihat pun enggak, malah tambah dilindes. Kita ya, animal lovers sama hewan aja sayang. Masa ya sama orang ini udah nggak baik-baik aja. Para penegak hukum harusnya memberikan contoh. Kalau misalkan itu kesalahan yang tidak disengaja, harusnya kasih contoh bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. Tapi kalau ini emang disengaja, wah. Harus ada penegakan hukum dan konsekuensi yang jelas sih. Kalau hukum alam, ini gue stres banget liatnya sekarang jam 12 malam gitu ya. Tapi kalian harus tahu kalau misalnya tanggal 28 Agustus 2025 kemarin ada mobil Barakuda punyanya Brimob yang dia itu melindas ojol. Kalau misalnya kalian pengen lihat secara detailnya, kalian boleh klik akun ini gitu ya. Dan gue nggak bisa menunjukkan kayak gimana di sini. Cuman waktu dia tertabrak sekali gitu dari kecepatan mobil tersebut, itu tuh mobil ini udah sempat berhenti. Waktu tertabrak pertama kali itu kan sempat berhenti. Terus habis itu dikasih tahu sama warga yang ada di sekitar kalau misalnya ada korban gitu, didatengin lah mobil itu kan dan kasih tahu pengen menolong korbannya. Tapi entah kenapa mobil ini terus melaju sampai korbannya itu ke bawah sekitar 3 meteran. Gue nggak habis pikir banget, kayak bisa loh diselamatkan korbannya gitu ya, nggak sampai terlindas kayak gitu. Tapi kenapa dilanjutkan gitu loh. Untuk kabar terakhirnya ini Kapolri juga sudah melakukan permintaan maaf dan perintahkan untuk usut tuntas mengenai masalah ini. Gue berharap dengan adanya video ini orang-orang itu aware dan juga keluarga dari korban itu bisa mendapatkan keadilannya, karena ini kita berbicara mengenai nyawa manusia ya teman-teman, nyawa rakyat sipil yang seharusnya dilindungi oleh polisi dan juga Brimob yang bekerja untuk negara. Kurang lebih untuk sekarang itu aja yang bisa gue kasih tau kepada kalian, dan gue berharap banget sih kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Ya udah segitu aja dari gue. Turut berduka cita ya untuk seseorang yang menjadi korban pada saat demo tanggal 28 hari ini ya. Turut berduka cita dan sedalam-dalamnya. Saya hanya bingung, kenapa sih harus ontok-ontokan tengah jalan gitu kan? Tujuannya teman-teman untuk datang ke gedung DPR, ketemu dengan wakil-wakil mereka yang duduk di gedung itu, dan membicarakan hal-hal yang memang menjadi topik utama kenapa demo ini harus terjadi. Kenapa mesti pakai tameng yang dalam hal ini polisi ya yang terlihat. Yang pada akhirnya polisi yang dikatakan sebagai pengayom, sahabat, jadinya musuh gitu. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya? Hal yang sangat simpel sekali, hanya ketemu dan bicara. Karena yang kita tahu, para dewan itu dia pada saat maju untuk mencalonkan diri menjadi legislatif, bukankah saat itu mereka itu datang ke masyarakat? Datang dengan tersenyum, dengan hati yang kelihatannya sangat tulus. Tapi kenapa giliran saat seperti ini semuanya pada hilang gitu? Bahkan pagar di tembok, dan masyarakat yang seharusnya dengan begitu leluasa bisa melewati pagar tersebut masuk ke dalam gedung karena itu adalah milik rakyat. Kenapa begitu sulit gitu? Yang sampai akhirnya timbul korban. Kenapa harus pakai tameng gitu? Yang ditamengin juga institusi yang mendeklarkan diri sebagai sahabat masyarakat. Kenapa? Gak tahu jawabannya ada di mana. Gak tahu.